Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di audio kita yang penuh hikmah dan misteri. Hari ini kita akan mengupas sebuah kisah yang begitu mengguncang sejarah. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang luar biasa licik. Seorang pria yang mampu menipu seluruh kaumnya dan bahkan menantang dua nabi Allah. Dialah Samiri. Apakah benar dia adalah Dajjal yang dinantikan? Ataukah dia hanya seorang penyihir yang lihai dalam menipu manusia? Mari kita telusuri kisahnya bersama. Siapa sebenarnya Samiri? Para ahli tafsir berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penyihir ulung. Ada juga yang meyakini bahwa dia adalah Dajjal yang telah dikutuk sejak zaman Nabi Musa. Namun satu hal yang pasti, dia adalah orang yang berperan besar dalam menyesatkan Bani Israel. Dikisahkan bahwa Samiri adalah seorang lelaki yang tumbuh di tengah-tengah Bani Israel. Namanya diduga berasal dari sebuah suku atau wilayah tertentu yang disebut Samirah. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana mungkin seseorang seperti Samiri bisa memiliki pengaruh begitu besar? Mari kita mundur ke masa ketika Nabi Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir. Kalian pasti tahu betapa mengerikannya kekejaman Fir'aun. Dengan kuasa Allah, Musa berhasil membawa Bani Israel menyeberangi laut, sementara Fir'aun dan tentaranya tenggelam di dalamnya. Itu adalah mukjizat besar. Lautan terbelah, Bani Israel berjalan di atas tanah yang kering. Namun di tengah semua itu, ada seseorang yang memperhatikan sesuatu yang tidak disadari orang lain. Samiri, dia melihat sesuatu yang aneh. Seekor kuda putih yang tidak biasa. Bukan sembarang kuda, sahabat pendengar. Itu adalah tunggangan malaikat Jibril. Dan Samiri, entah bagaimana, memiliki kemampuan untuk melihatnya. Dalam hatinya, timbul rencana licik. Rencana yang akan mengubah sejarah selamanya. Dia mengambil segenggam tanah dari jejak kuda Jibril. Mengapa? Apa yang akan dia lakukan dengan tanah itu? Sementara itu, Nabi Musa harus meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu di Gunung Sinai. Ia berpesan kepada saudaranya, Harun, untuk menjaga Bani Israel. Namun, di saat itulah Samiri melihat kesempatan emasnya. Dengan liciknya, ia mempengaruhi Bani Israel. Apa yang kalian tunggu? Musa pergi dan belum kembali. Bukankah kita butuh sesuatu untuk disembah? Sahabat pendengar, inilah awal dari sebuah bencana besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Samiri bisa membuat sebuah berhala yang bisa berbicara? Dan apakah benar dia masih hidup hingga saat ini? Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan kisah ini. Baik, kita lanjutkan kisah ini dengan lebih banyak ketegangan dan kejutan. Sahabat pendengar, kita sudah sampai pada titik di mana Samiri mulai melancarkan tipu dayanya. Dia telah mengambil segenggam tanah dari jejak kuda malaikat Jibril. Tapi, untuk apa? Samiri tahu bahwa tanah itu memiliki kekuatan luar biasa. Ia pun menyusun rencana jahatnya. Dia mengumpulkan emas dan perhiasan dari Bani Israel, emas yang mereka bawa dari Mesir. Kemudian, dengan kelihayan tangannya, dia mulai melebur emas itu, membentuk sesuatu yang mengejutkan, sebuah anak sapi emas. Namun, tunggu dulu. Itu bukan sekadar patung biasa. Ketika angin berhembus melewatinya, patung itu bersuara. Buh! Suara yang mirip dengan sapi sungguhan. Bani Israel terpana. Mereka takjub. Ini dia Tuhan kita. Seru mereka. Ini adalah Tuhan Musa. Astagfirullah. Begitu cepat mereka lupa pada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Tapi, bagaimana bisa patung itu berbunyi? Disinilah letak tipu daya Samiri. Dia mengambil segenggam tanah dari jejak kuda malaikat Jibril, kemudian dia mencampurkannya ke dalam emas yang dilebur. Dan hasilnya, berhala itu tampak memiliki kekuatan gaib. Sebagian dari mereka ragu, tapi banyak yang langsung tersesat dalam fitnah ini. Lalu, bagaimana dengan Nabi Harun? Dia sudah berusaha menghentikan mereka. Namun, kaum Bani Israel mengancam, "Jika kau melarang kami menyembahnya, kami akan membunuhmu."
Sahabat pendengar, bayangkan, seorang nabi diancam oleh kaumnya sendiri. Harun pun akhirnya hanya bisa memperingatkan, tapi dia tak memiliki kuasa untuk memaksa mereka. Dan Samiri, dia tertawa puas melihat keberhasilannya. Namun, dia tidak sadar bahwa ajal rencananya sudah dekat, karena di atas gunung Sinai, Allah telah berbicara kepada Musa. Musa, kaummu telah tersesat, Samiri telah menipu mereka. Musa terkejut, dia pun turun dari gunung dengan wajah penuh kemarahan. Ketika ia sampai di tengah-tengah kaumnya, apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Bani Israel menari-nari di sekitar anak sapi emas itu, mereka menyembahnya, mereka sujud kepadanya. Musa tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan kekuatan penuh, ia melemparkan lempengan wahyu yang ia bawa hingga pecah. Suasana langsung hening, semua mata tertuju pada Musa. Ia kemudian menarik saudaranya, Harun, dengan keras. Mengapa kau biarkan ini terjadi? Mengapa kau tidak mencegah mereka? Harun dengan wajah ketakutan menjawab, wahai saudaraku, aku sudah melarang mereka, tapi mereka mengancam akan membunuhku. Musa melihat bahwa Harun tidak bersalah. Lalu, ia berbalik, matanya mencari seseorang. Samiri! Musa langsung mendatanginya dengan penuh amarah. Apa yang telah kau lakukan, hai Samiri? Samiri tidak tampak takut. Dengan wajah penuh kesombongan, ia menjawab, aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Aku melihat malaikat, maka aku ambil tanah dari jejaknya. Dan aku buat ini. Musa langsung tahu bahwa ini bukan orang biasa. Orang ini memiliki ilmu yang luar biasa, tapi digunakan untuk kejahatan. Maka, hukuman pun dijatuhkan. Musa berkata, mulai hari ini, kau akan menjadi orang yang tidak boleh disentuh siapapun. Kau akan hidup dalam pengasingan. Dan Samiri pun terkena kutukan itu. Ia hidup dalam kesendirian, dan sampai hari ini, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Samiri masih hidup. Apakah benar dia adalah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman? Wallahu a'lam. Yang pasti, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah tertipu oleh sesuatu yang tampak ajaib, tapi bertentangan dengan ajaran Allah. Sahabat pendengar, kita telah sampai di penghujung kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa, kembali kepada Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dengan kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.